Kisah misteri kali ini berjudul Ojol, dapat order gak ya? Kisah horor ini dialami oleh tukang ojek baru, sebut saja namanya Budi, umur 35 tahun, warga Prambanan, Yogyakarta. Berawal, suatu malam, Budi mendapat orderan seorang penumpang wanita di wilayah Brebah, Sleman. Wanita itu meminta diantar ke kawasan Selokan Mataram, Babarsari, Depok. Ini benar-benar kisah misteri yang saya alami pertama kali. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebenarnya saya mau tutup aplikasi karena sudah malam, capek juga, ujar Budi. Namun, mungkin dengan pertimbangan dapat cuan alias duit, akhirnya Budi menerima orderan dari wanita itu yang di aplikasi bernama Santi. Dia pun memacu motornya menuju titik penjemputan, sesuai dengan peta yang ditunjukkan oleh aplikasi. Sesampai di depan sekolah dasar, SD Kalitirto, Brebah, Budi berhenti mau menelepon pemesan, untuk memastikan titik penjemputannya, sebab beberapa pesan WhatsApp-nya tidak dibalas. Saya kirim chat gak dibalas-balas, akhirnya, saya menelponnya, dan yang mengangkat adalah seorang wanita, ujarnya. Si pemesan yang bernama Santi mengatakan, lokasi Budi melenceng cukup jauh dari titik penjemputan. Santi kemudian mengarahkan lokasi yang benar melalui telepon selularnya. Pengemudi ojol itu pun mengikuti rute sesuai dengan arahan wanita itu. Sampai akhirnya, Budi tiba di sebuah jalan kecil tidak beraspal. Jalan itu membentuk lorong panjang dan sangat sepi. Banyak pohon bambu dan kamboja di sisi kanan dan kirinya. Budi kemudian berhenti, karena jalan yang dilewatinya ternyata buntu. Dia mulai merasa tidak enak, karena suasana gelap, dan hanya ada satu lampu teplok di ujung jalan. Saya tanya ke Mbak Santi, lokasi rumahnya, karena hanya ada pohon, tidak ada rumah. Dia bilang sudah dekat, dan sudah melihat saya dari jauh, kata Budi. Lalu, melalui teleponnya, Santi meminta Budi menoleh ke arah kiri. Dengan perasaan setengah takut, tukang ojol itu menuruti perintah Santi. Saat dia menoleh, Budi tidak melihat siapapun. Namun, setelah dia perhatikan, ternyata ada sebuah makam yang masih baru, lengkap dengan payungnya. Saat itu, Budi menyadari bahwa dirinya ada di tengah areal pekuburan. Sontak, Budi ketakutan dan berlari membabi buta, tidak peduli dengan sepeda motor dan ponselnya yang jatuh. Beruntung saya menemukan pintu kuburan, saya terus berlari sampai akhirnya ketemu bapak-bapak di pos ronda. Lalu, saya ceritakan semuanya, ujar Budi. Beberapa warga kemudian menemani Budi si pengemudi ojol kembali ke makam, untuk membantu mengambil sepeda motor dan ponselnya. Awalnya Budi tidak berani kembali ke kuburan itu, namun setelah banyak warga yang menemaninya, dan membawa penerangan yang cukup, akhirnya, Budi bersedia. Budi juga menerangkan kepada bapak-bapak bahwa si pemesan sudah membayar orderannya melalui transaksi non-tunai sebesar Rp19.000. Dan anehnya saat dicek, ternyata uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya. Bagaimana mungkin? Namun itulah yang terjadi. Saya baru sadar kalau saat kejadian malam itu adalah malam Jumat. Saya tahunya juga dari bapak-bapak yang ada di pos ronda itu, tutur Budi. Mereka juga bilang, kuburan itu memang angker, banyak yang mengalami kisah misteri serupa, ujarnya. Setelah peristiwa horor itu, Budi tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojol. Dia bahkan mengaku, setelah kejadian itu, mendapat banyak orderan. Bukan hanya penumpang, kadang juga berupa barang. Namun, kalau ada pesanan malam hari, saya agak mikir, apalagi pas waktu malam Jumat. Sekarang setiap waktu malam Jumat, saya malah libur, lebih memilih acara pengajian, katanya.